Apa yang menyebabkan banyak anak terlibat prostitusi online? Kami sudah terhubung dengan Kapolresta Pontianak, Kombes Komarudin. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kapolres, langsung saja, siapa yang paling bertanggung jawab di balik prostitusi anak ini? Baik, terima kasih. Jadi berdasarkan pendalaman yang kami lakukan, tentunya kami tidak sendiri. Dalam hal ini kita bekerja sama dengan KPPAD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menjajaki fenomena di mana maraknya aksi prostitusi online yang ternyata setelah kita lakukan pengungkapan bahwa korban-korban ini ataupun anak-anak mereka itu masih di bawah umur. Nah, dari sana kami lakukan pendalaman. Terakhir minggu yang lalu kami bersama KPPAD berhasil mengungkap jaringan ini setelah sebelumnya kita terus melakukan kegiatan razia ataupun total berapa yang sudah diamankan Pak Kapolres? Yang terakhir kemarin 28 ya. 28 itu 28 muncikarinya saja atau termasuk juga korban yang juga memperjualbelikan dirinya? Dari 28 muncikarinya 15. Sisanya anak-anak. Dengan total keseluruhan sampai dengan saat ini ya memang cukup banyak. Dan memang saat ini yang terus kita lakukan pendalaman bahwa mereka menjajakan diri menggunakan aplikasi yang biasa digunakan kalangan ataupun kaum milenial ya. Saat ini termasuk yang terindikasi ataupun hasil pengembangan dari yang kami lakukan ternyata dalam sarana komunikasi mereka sebagaimana tadi disampaikan sudah mempersiapkan diri, tapi bukan di booking. Jadi mereka sudah menawarkan bahwa siap di booking untuk malam tahun baru nanti. Baik, untuk selain dari aplikasi, bagaimana cara mereka atau para muncikari ini menawarkan anak-anak ini, Pak? Justru yang sangat memprihatinkan, Mbak, dalam kasus ini yang menjajakan mereka itu justru pacar mereka sendiri yang ternyata memang masih di bawah umur juga. Nah, inilah yang kemarin kami lakukan kajian, analisa bersama pemerintah Kota Pontianak dan juga KPPAD untuk mendalami faktor apa kira-kira yang mempengaruhi mereka, apakah dari sisi pergaulan ataupun faktor ekonomi dan lain sebagainya. Mohon maaf saya potong Pak, bisa diperjelas lagi pacar mereka alias teman lelaki mereka sendiri yang memperjualbelikan mereka? Betul. Oke, betulkah semata-mata persoalan sepele ini Pak, hanya karena ingin memiliki smartphone ataupun ponsel pintar? Kalau dari yang kami temukan, kami dalami semuanya rata-rata diawali karena pergaulan. Karena kalau kita lihat dari faktor ekonomi ternyata tidak semua mereka berasal dari kalangan menengah ke bawah. Artinya bahwa kalau dilihat dari ekonomi mereka sebenarnya berkecukupan, hanya memang faktor pergaulan. Dari beberapa anak hampir sebagian besar mereka karena pergaulan dan ingin memiliki barang-barang yang mungkin dimiliki oleh kawan-kawan yang lain. Pak, artinya pria hidung belang yang ikut bertransaksi jahat seperti harusnya bisa dijerat pasal dong Pak, perlindungan anak paling tidak. Betul, jadi kepada mereka yang kita proses, kita jerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak, tentunya dalam pasal 88 juga setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dengan ancaman 10 tahun dengan denda 200 juta rupiah kepada siapa saja, karena bersetubuh dengan anak di bawah umur tentunya adalah sebuah kejahatan dan diatur dalam undang-undang. Ini yang terus kita dalami dari mereka yang berhasil kami amankan, kami detek siapa pemesannya atau siapa pemakainya, sehingga bisa kita jerat dengan pasal tersebut, baik pengguna maupun muncikari. Muncikari. Oke, terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami, Kombes Pol Komarudin, Kapolresta Pontianak. Dan